Neni sedang sibuk menghitung pendapatan hari ini. Tiba-tiba Nova datang ke restoran dengan tatapan penuh kerinduan. Wanita yang masih cantik di usianya ini pun terus melangkah mendekati Neni. Jantung Nova berdebar takut. Dia merasa takut jika putri semata wayangnya ini masih marah dan menolaknya. Kemarin setelah Nova menceritakan pekerjaannya yang sebagai mucikari membuat Neni marah dan pergi meninggalkannya. "Nen," sapa Mami Nova setelah sampai di depan Neni. Neni mengangkat wajahnya, lalu tersenyum dan terkesima dengan penampilan Nova yang terkesan beda dari biasanya. Ya, saat ini Nova datang dengan menggunakan busana syar'i lengkap dengan hijabnya. "Ibu, kenapa? Kirain ibu marah sama Neni," jawab Neni manja. "Tidak sayang, justru ibu yang takut kamu masih marah dengan pengakuan ibu kemarin." Apa kamu sibuk?" tanya Nova. "Tidak bu, untuk ibuku yang cantik, pasti aku ada waktu," ucap Neni dengan senyum bahagianya sembari menatap ibunya yang terlihat cantik dengan busana muslimah itu. Tak ayal, Nova pun tersenyum malu-malu. Terlihat salah tingkah dengan pujian dari putri kesayangannya. "Sudah, jangan menatap ibu seperti itu. Ibu jadi malu," pinta Mami Nova serius. "Hah? Malu? Ibu cantik loh seperti ini. Apakah ini artinya ibu sudah berhenti dari dunia gelap itu?" tanya Neni serius. "Ibu gak ingin bikin kamu malu sayang. Demi kamu dan demi diri ibu sendiri, ibu janji akan berubah menjadi lebih baik. Ibu gak akan kembali lagi ke jalan yang itu," jawab Mami. "Alhamdulillah ya Allah. Neni, doakan ibu istiqomah, tidak kembali ke jalan itu lagi. Neni juga berharap ibu menjadi lebih baik dan selalu mendapat ridho dari Allah," ucap Neni dengan bahagia. "Makasih atas supportnya sayang. Ibu senang kamu mau menerima ibu. Tadi pas ibu mau kesini, jujur ibu takut. Ibu takut kamu masih marah sama ibu dan akan mengusir ibu," ucap Nova sungguh-sungguh. "Tidak bu, Neni udah gak marah lagi sama ibu. Justru Neni mau berterima kasih sama ibu. Berkat ibu, sekarang Neni punya suami dan bisa membuktikan pada dunia bahwa Neni gak mandul bu," jawab Neni sungguh-sungguh. Nova yang awalnya ragu mau mendatangi sang putri, kini wajahnya berseri saat mendengar ucapan indah itu. "Ibu doakan semoga kamu dan suamimu langgeng sayang. Ibu senang mendengar kamu bahagia," jawab Mami Nova. "Makasih banyak bu. Tolong doakan supaya Neni bisa menjaga rumah tangga Neni dengan baik. Doakan Neni bu, supaya Neni bisa menjadi istri soleha untuk Mas Sam," ucap Neni sungguh-sungguh. "Ibu bangga padamu sayang. Ibu pastikan di setiap sujud ibu akan selalu mendoakan yang terbaik untukmu, untuk rumah tanggamu, dan untuk anak-anakmu," jawab Nova. "Makasih banyak bu. Makasih banyak atas ketulusan dan kebaikan ibu. Maafkan Neni karena gak sopan dan sempat marah sama ibu," ucap Neni lagi. "Tidak sayang, ibu tahu kamu pasti kecewa. Kamu berhak marah sama ibu karena ibu salah. Ibu gak akan mempermasalahkan itu," jawab Nova serius.
Spontan, Neni memeluk ibunya. Nova pun membalas pelukan itu. Mereka berdua kembali saling melempar senyum, hingga suasana di antara mereka kembali mencair. Nova tersenyum dan terus tersenyum. Hatinya terasa sangat tenang dan nyaman saat kembali bertemu dan bercengkrama dengan sang buah hati. Obrolan mereka terus berlanjut hingga hari menjelang sore. Dan Nova harus berpamitan karena sesuatu yang dia harus urus bersama temannya. Setelah kepergian Nova, Neni tersenyum dan menghela nafas dalam-dalam. Ternyata memaafkan itu memang indah. Ternyata tidak menyimpan dendam itu juga indah. Neni bisa merasakan hal itu sekarang. Neni mengakui itu. Selepas mengantarkan sang ibu ke mobil, ponsel Neni bergetar. Sebuah pesan masuk dari sang suami. Sam meminta Neni memesan masakan dari restoran tempat ia bekerja karena malam ini akan ada tamu, yaitu sahabat Sam akan datang dari luar kota. Tanpa ada rasa perasaan apapun, Neni pun segera melaksanakan apa yang suaminya perintahkan. Selepas itu, ia pun bersiap untuk pulang karena sang suami meminta dirinya untuk menemani sang suami menyambut tamu mereka. Di ruang tamu, Sam sedang bersiap menunggu kedatangan para sahabatnya datang. Namun saat duduk termenung-menunggu, Sam malah teringat dengan Rosie, mantan adik iparnya yang sedang menuntut untuk dinikahi oleh Sam. Bukan hanya itu, mantan mertua Sam pun seperti mendukung langkah Rosie supaya bisa menggantikan posisi kakaknya, istri Sam yang sudah meninggal. Sepertinya aku harus tegas pada mereka. Jika tidak, mereka pasti akan menganggapku lemah, gumam Sam dalam lamunannya. Ada apa, Mas? Kok malah melamun? Apalagi ingat Rosie ya? Tanya Neni saat melihat suaminya duduk termenung. Sejujurnya iya, Mam. Sepertinya dia tidak akan menyerah. Bahkan ayah ibunya juga ikut mendukungnya. Jawab Sam jujur. Neni hanya tersenyum mendengar apa yang suaminya katakan. Sebenarnya suaminya ini sudah sadar jika dia dimanfaatkan. Tapi mungkin pria ini tak enak jika menolak. Sam memang terlalu baik jadi orang. Neni sangat tahu itu. Ya udah, Mas, sebaiknya memang Mas harus tegas. Takutnya akan menjadi tidak baik bagi rumah tangga kita nanti, Mas. Ucap Neni mengingatkan. Ya, kamu benar, Mam. Aku pun berpikir demikian. Takutnya dia genit dan kamu cemburu. Aku bukan laki-laki tak tahu diri. Jadi Mommy gak perlu cemburu, pinta Sam. Pastilah cemburu. Kamu tampan, seksi, baik hati. Siapa yang rela kehilangan pria seperti ini? Ucap Neni, bermaksud bercanda. Namun, canda Neni nyatanya membangkitkan jiwa mesum Sam. Tanpa membalas ucapan itu, Sam malah menyerang Neni dengan ciuman mesranya. Ciuman terpanas mereka. Tanpa mereka sadari, perbuatan mereka malah membuat panas sepasang mata yang saat ini ada di depan pintu. Terang saja, sepasang mata itu pun langsung shock. Tak terima jika laki-laki incarannya dijamah oleh wanita lain. Geram dengan tingkah laku ketua sejoli itu, Rosie pun mendorong pintu rumah Sam dengan keras. Tak ayal suara itu pun mengejutkan sepasang suami istri yang sedang memadu kasih ini. Baik Neni maupun Sam, mereka hanya melongo saat melihat tamu tersebut. Siapa dia, Mas?
Dia teman kamu yang mau datang ke sini? Tanya Neni bingung. Dia Rosi, Mam, jawab Sam sembari berbisik. Kedua Pak Sutri ini menatap tak suka. Terlebih Neni. Dia terlihat sangat tidak suka dengan kedatangan Rosi yang berniat merusak rumah tangganya. Rosi, kenapa tidak ngabari dulu kalau mau ke sini? Tanya Sam yang juga terlihat tidak senang dengan kedatangan mantan adik iparnya itu. Iya Mas Sam, aku kan mau ngasih kejutan buat Mas Sam, ucap Rosi manja. Tanpa malu, gadis genit ini langsung merangkul leher Sam, sembari menempelkan buah dadanya tepat di dada Sam, membuat Sam risih. Rosi, tolong jangan seperti ini, pinta Sam, mencoba melepaskan diri dari rangkulan Rosi, sedangkan ini hanya diam. Ah, Mas Sam kenapa sih? Biasanya juga nggak apa-apa kan aku manja begini. Kenapa? Apa karena wanita kampung ini? Serang Rosi, langsung tanpa malu-malu. Ros, yang sopan. Dia istriku, ucap Sam kesal dan melepaskan paksa rangkulan Rosi. Santai aja, aku fine kok, jawab Neni sembari memeluk lengan Sam dengan manja. Neni lalu memegang telapak tangan dan menciumnya dengan penuh cinta. Tak ayal apa yang dilakukan Neni pun sukses membuat Rosi panas meradang. Sungguh, Neni tahu jika saat ini gadis gatal ini pasti kesal dan Neni senang dengan itu. Rosi ingin marah, ingin menampar dan mendorong Neni karena menurutnya Neni sangat tidak tahu diri. Apa yang dilakukan Neni di depannya sangatlah menjijikan. Namun belum sempat ia melakukan itu, teman-teman Sam datang. Sam dan Neni pun akhirnya memutuskan untuk menyambut mereka dibanding mengurus sikap kekanak-kanakan Rosi. Assalamualaikum, ucap Herman dan Andri bersamaan. Waalaikumsalam, masuk. Wah, lama sekali, kirain gak jadi datang, ucap Sam dengan wajah dan senyum manisnya. Mereka pun kemudian dipersilakan masuk oleh Sam yang memang sudah menunggunya sejak tadi. Ini yang Nyonya Sam yang mana ini? Tanya Herman karena melihat ada dua wanita di samping Sam. Istriku yang ini. Sayang, kenalin ini Herman teman aku. Yang ini Andri. Mereka berdua dari Semarang, jawab Sam sembari memperkenalkan istrinya kepada kedua sahabatnya. Mereka akhirnya pun berkenalan. Neni menatap ke arah Andri. Neni merasa tak asing dengan pria ini. Namun Neni tak berani bertanya. Takut hanya perasaannya saja. Sementara Rosi, karena tadi dia sedang sebel sama Neni, akhirnya dia memutuskan untuk masuk ke dalam dan mencari Pinah untuk meminta dibuatkan minuman segar untuknya. Mas, aku buatkan minuman dulu ya. Silahkan kalian ngobrol, ucap Neni pada sang suami. Oke sayang, makasih banyak ya, ucap Sam dengan senyum dan tatapan penuh cinta. Tak menunggu lama lagi, Neni pun segera ke dapur untuk menyiapkan minuman untuk tamu suaminya. Sementara Andri lebih banyak diam setelah melihat istri Sam dan berkenalan dengannya. Wajah Neni terlihat sangat mirip dengan seseorang yang pernah dia kenal. Seperti Neni, Andri juga ragu ingin bertanya, apakah benar Neni adalah gadis itu?